Baik, selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di acara Iman yang Berpikir pada sore hari ini atau mungkin pagi hari di Indonesia dan sekitarnya. Selamat pagi juga Romo. Terima kasih sudah hadir 8 episode. Hari ini episode ke-8 merupakan episode terakhir bersama Romo Andang sebelum kita beralih ke topik yang berikutnya. Dan di episode yang terakhir ini kita akan membahas tentang Amoris Laetitia, dan sedikit koreksi, Amoris Laetitia ini bukan ensiklik seperti yang saya katakan minggu lalu, tapi merupakan apostolic exhortation. Mungkin nanti Romo Andang bisa menjelaskan apa bedanya. Gitu. Baik, bagi yang belum kenal, saya Mayo, dan hari ini acara kita akan dibagi beberapa bagian. Romo Andang akan membuka dengan doa, lalu dengan paparan materi, dan diselingi dengan pengumuman, lalu berlanjut ke tanya jawab sebelum ditutup dengan berkat. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin mempersilahkan Romo Andang untuk mendoa pembuka. Silakan Romo. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama mohon rahmat Roh Kudus agar terang Tuhan membimbing kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala rahmat yang Kau berikan pada kami, terutama Engkau hadir melalui keluarga kami. Kami percaya bahwa seluruh pergumulan kami menanggapi panggilan-Mu di dalam keluarga adalah jalan kami bertumbuh dan berbuah menjadi berkah bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Bimbinglah kami senantiasa supaya terang-Mu melalui juga gereja-Mu yang Kau hadirkan bagi kami, membimbing kami dan membuat kami dapat bersikap seperti Engkau sendiri. Bukalah budi kami supaya kami lebih paham, kuatkanlah tangan dan kaki kami agar kami mampu melaksanakannya, mewujudkannya di dalam ucapan, pikiran, dan tindakan demi kemuliaan-Mu sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung, Mayo? Langsung, Romo. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi selamat pagi atau sore atau malam atau sudah siang untuk di Melbourne atau di mana saja. Saya akan mengakhiri sesi terakhir perbincangan kita 8 kali ini dengan topik yang sudah dipilihkan panitia, yaitu yang baru dari Amoris Laetitia. Apa sih Amoris Laetitia? Maka supaya lebih gampang, saya mau share screen lagi seperti yang juga pernah saya siapkan. Oke. Nah, ini Amoris Laetitia. Sudah tertulis di situ dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris adalah The Joy of Love. Amoris, amor. Kan? Laetitia itu kegembiraan. Memang kalau kita lihat model Bapak Paus kita ini adalah mau sungguh-sungguh mengajak kita bergembira dengan iman kita, bukan? Seperti misalnya tentang bagaimana kita mewartakan dengan gembira, gitu kan? Banyak sekali yang kata gembira, bahagia itu menjadi kata kunci di dalam baik ensiklik maupun eksortasi apostolis dari Bapak Paus. Nah, sekarang nanti kita akan lihat apa sih eksortasi apostolis itu. Tetapi sebelum saya masuk pada perkara yang tadi dikatakan oleh Mayo yang baru dari Amoris Laetitia, saya ingin tanya lebih dahulu. Kita kan sudah berbicara tentang menyikapi masalah perkawinan, bagaimana kita juga dalam arti tertentu kalau ada pembatalan seperti yang dalam topik-topik kemarin. Nah sekarang ini, kalau Anda ditanya oleh teman Anda yang sudah menikah secara sipil, menikah yang kedua kali, secara sipil saja, kira-kira ketika dia tanya boleh menerima komuni, kira-kira jawaban apa Anda apa? Spontan.
Ada yang menjawab? Kalau spontan, Ya. saya bilang bisa. Bisa. Kalau spontan. Ya, ya. Alasannya apa? Background-nya. Nah. Karena tanpa lihat background-nya. Ya. Karena Tuhan mengizinkan kita, maksudnya kita nggak bisa melarang orang menerima komuni. Oke. Karena kan dibilangin yang datang tuh yang sakit. Jadi walaupun kita, maksudnya kita bukan sempurna, kita ini nggak sempurna. Jadi dengan menerima komuni itu kita bisa disempurnakan. Itu pendapat saya, mungkin salah. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa yang datang itu yang sakit. Itu dapat dari mana kata-kata itu? Bukan yang kalau nggak salah di Alkitab kan juga ada. Kalau nggak salah ya, saya nggak suka baca Alkitab. Tahu, ya. No Katolik mau. Ya, oke. Ayat yang mengatakan itu. Ya. Dan itu saya, ya ini saya punya pendapat saya, mungkin pendapat yang lain beda. Oke, nggak apa-apa. Justru saya pengen tanya aja, pengen tahu bagaimana kita tanda petik menyikapi masalah ini. Ya. Ada yang lain yang berpendapat? Thank you. Ada yang lain yang berpendapat? Saya Romo, kalau saya pikir kurang pas ya Romo ya, karena kan setiap kali kita mau ngambil hosti, kita kan mesti state of mind itu kan, kita mesti seperti ada conscious examination of conscious gitu kan. Yes. Nah, jadi kita kalau gitu kan, kalau conscious kita udah kedua secara sipil, berarti kita melanggar salah satu yang 10 perintah Allah rasanya ya. Karena kan kita udah pernah menikah dan secara sakramen, apalagi kalau sebelum sempat ngaku dosa. Nggak tahu deh, itu pikiran saya gitu, Romo. Ya, oke. That's right. Makanya saya pengen tahu aja kok, penjajakan aja pendapat kita di mana. Kira-kira Ibu Bapak yang rekan-rekan di sini kira-kira berpendapat apa? Oke, terakhir, satu lagi. Ada yang lain berpendapat? Spontan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih kasus yang lain. Kalau ada anak, misalnya gini deh. Anda punya saudara, sepupu lah katakanlah, homoseksual. Dia mengatakan, Tante, Om, saya gay. What do you think about it? Apa reaksi spontan Anda? Kalau saya sih, iya sudah. Lalu kenapa? Maksudnya, ya kenapa? Terus kalau seandainya cuma ngomong saya gay, apa artinya gitu? Apakah hanya tertarik secara seksual kepada sesama jenis atau actively melakukan itu? Oke, ada yang lain yang berpendapat? Romo, kalau saya kaget ya, pertama mungkin saudara misalnya homo gitu. Tapi I try not to of course saya tuh nggak agree with what they're doing. Misalnya kalau sampai melakukan sexual activities gitu, cuman I still have to love them as a person. Gitu Romo. Oke. Jadi dibedakan antara tindakannya, orientasinya, dan orangnya, ya kan? Benar. Oke. Ada yang lain yang berpendapat? Terakhir, satu lagi deh. Romo. Ya. Romo. Kalau Ya, saya sih biasa-biasa aja, Romo. Apa artinya biasa itu apa? Ya, what's wrong with it? Karena sejak manusia diciptakan, tendensi homoseksual tuh jangan hanya di manusia, di binatang pun sudah begitu. Jadi it's a kind of nature gitu. Kalau menurut saya begitu. Oke. Ya. Baik. Sekali lagi saya ingin memberikan contoh nanti bagaimana kita itu menafsirkan suatu perkara. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Paus dalam eksortasi apostolik Amoris Laetitia itu adalah juga bagian dari tafsir ini, meskipun bukan hanya bersifat pribadi. Beliau
merangkum dan juga menyimpulkan dari pandangan-pandangan para uskup seluruh dunia di dalam sinode tentang keluarga. Jadi sinode tentang keluarga seperti kita ketahui, kita juga akan membuat sinode lagi, sinode para uskup, itu lebih umum lagi yang kita mulai, baru saja dimulai. Maka sinode adalah sinode, itu artinya berjalan bersama untuk saling memperkuat. Nah, demikian juga di dalam konteks Amoris Laetitia terkait dengan perkawinan-perkawinan dan berbagai permasalahan yang ada di dunia ini dalam perkembangannya. Mengapa saya katakan perkembangannya? Karena apa yang dikatakan dalam Amoris Laetitia pada dasarnya tetap berpijak pada ajaran gereja, seperti halnya Paus Yohanes Paulus II di dalam eksortasi apostolik Familiaris Consortio tahun 81. Tapi dari tahun 81 sampai tahun 2021, sebenarnya Amoris Laetitia ditulis 5 tahun yang lalu, tahun 2016, itu kira-kira 35 tahun setelah Familiaris Consortio, tentu banyak perkembangan, bukan? Nah, disitulah Bapak Paus memberikan anjuran apostolik. Anjuran adalah semacam ya namanya anjuran sesuatu yang menuju yang baik. Kalau kita lihat The Joy of Love, artinya daftar isi dari Amoris Laetitia, pada dasarnya tidak banyak yang berbeda dari eksortasi apostolik sebelumnya, yaitu Familiaris Consortio. Di bab 1 sampai bab 7, itu dalam arti tertentu membahasakan dengan bahasa yang lain saja. Beberapa penekanan-penekanan. Lalu nanti pada bagian ke-8, nah ini nanti akan menjadi sedikit masalah karena terkait dengan hal-hal yang baru, tanda petik. Konteks yang baru. Di mana di dalam kebingungan itu Bapak Paus memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Karena itu memang yang namanya eksortasi apostolik adalah sebenarnya anjuran atau nasihat dari apostolos, yaitu dari rasul dalam arti tertentu, dalam sekarang ini dari Paus. Seanjuran. Karena anjuran memang dia ada di dalam level secara tanda petik, secara yuridis, itu di level ketiga. Yang pertama adalah Apostolic Constitution, itu ajaran-ajaran tanda petik resmi gereja, termasuk dogma, yang dalam arti tertentu jarang sekali dibuat karena memang akan terkait dengan suatu ajaran yang firm, yang dalam arti tertentu menjadi pilar-pilar dari ajaran gereja. Nah, pilar-pilar dari ajaran gereja itu di dalam beberapa perkara akan ditulis secara ajarannya dijabarkan di dalam yang namanya encyclics atau encyclicals sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia ensiklik. Sesuatu yang lebih resmi tetapi tidak seresmi, tidak sesolemn dari Apostolic Constitution. Sementara kalau Apostolic Exhortation adalah lebih semacam anjuran pada suatu pokok perkara tertentu terkait dengan keutamaan-keutamaan, dan dalam hal ini adalah keluarga, karena terkait dengan seperti tadi, Amoris Laetitia adalah the joy of love in the family. Nah, ini Apostolic Exhortation kedudukannya di dalam gereja di mana? Lebih anjuran bagaimana Paus mengajak menafsirkan ajaran gereja itu dalam suatu konteks tertentu. Nah, ketika mengatakan konteks tertentu, di dalam hal ini akan ada ketegangan antara yang firm terkait dengan suatu ajaran yang mau disesuaikan dengan konteks, atau konteksnya tidak diperhatikan sama sekali. Dan ini yang biasa terjadi di dalam semua organisasi, termasuk gereja tentunya. Ada yang mengatakan, konteks kan nggak penting. Yang penting adalah kita mengajarkan karena konteks itu relatif. Tapi ada yang mengatakan konteks itu mempengaruhi. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana hal ini yang justru memicu kontroversi selain topiknya. Nah, topiknya memang seperti tadi saya katakan yang menjadi masalah, atau bukan masalah lah, sesuatu yang baru dan sekaligus menjadi kontroversi dari Amoris Laetitia adalah bab 8 ini, ketika judulnya adalah Accompanying, Discerning, Integrating Weakness, terkait dengan berbagai macam
problem yang ada di dalam keluarga, terutama di dalam perkawinan. Karena kita tahu bagaimana perkawinan adalah bukan perkara yang sederhana. Dan kita tahu makin hari makin sulit. Situasinya dari kacamata saya juga, yang bergerak di Tribunal Keuskupan Agung Jakarta, mengamati perkawinan dari hari ke hari itu makin sulit. Beberapa hal, ini sekedar sharing saya, tidak dikatakan langsung di dalam Amoris Laetitia. Kalau saya melihat bahwa anak-anak milenial zaman sekarang, apalagi yang bukan milenial, yang lebih generasi alfa misalnya, saya merasa bahwa justru dengan segala macam fasilitas yang luar biasa yang tidak kita punyai, atau baru kita kenal akhir-akhir ini, itu ternyata juga membentuk karakter seseorang. Sehingga dalam arti tertentu, baik pandangannya berubah, tapi juga stamina untuk menjalani seluruh pergumulan, kesulitan itu berbeda sekali. Selain memang de facto, factually, situasi lingkungan berubah. Saya suka memberikan ilustrasi seperti ini. Seperti halnya H2O misalnya, kalau kita pernah belajar kimia, H2O itu mau dipisah menjadi H dan O, maka di laboratorium diputar dengan sangat cepat sehingga unsur hidrogen dan unsur oksigen terpisah. Nah, demikian pula sebenarnya dengan perkawinan sekarang. Ketika situasi sosial dalam bahasa sosiologi itu tunggang langgang, bergerak sangat cepat, maka probability untuk berpisah juga makin tinggi. Dengan kata lain, tantangan eksternalnya memang berat. Dan itu tampak dari makin tingginya, tanda petik, perceraian atau perpisahan antara suami istri. Saya pernah membaca, dan itu saya baca kira-kira 7-8 tahun yang lalu, beberapa kota besar di Asia saja, seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, itu perceraian itu 50%, artinya 1 dari 2 perkawinan itu bercerai. Indonesia bagaimana? Itu juga sangat tergantung kotanya, tetapi misalnya di Jakarta saya amati, kira-kira saya belum ada data yang konkret, tetapi kira-kira ya 20%. Tinggi sebenarnya. Jauh lebih tinggi daripada misalnya zamannya Pak Arsian atau Pak Susilo misalnya. Zaman Mayo mungkin sedikit berbeda, tetapi atau lebih tinggi lagi daripada zaman dulu lagi. Nah, apa artinya? Situasi itulah yang membutuhkan pencermatan pastoral, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai moral yang kita pegang. Masalahnya adalah ketika ada tanda petik penyesuaian pastoral ini, akan ada 2 kubu. Kubu yang bertahan pada nilai moral harus dipertahankan mati-matian, yang lain mengatakan, ya nanti dulu, gitu kan? Termasuk sikap dasarnya. Nah, Bapak Paus itu memberikan beberapa tanda petik celah pastoral, memang tidak di dalam badan teks dari Amoris Laetitia, tetapi di dalam catatan kaki. Dan catatan kaki itu sebenarnya adalah semacam pelengkap penjelas supaya akan ada tindakan-tindakan pastoral yang lebih disesuaikan dengan konteks masing-masing. Salah satu yang menjadi kontroversi dan dalam arti tertentu memberikan celah kebaruan dalam arti yang lain adalah di dalam catatan kaki 329 yang mengatakan in second marriages, many people knowing and accepting the possibility of living as brothers and sisters which the church offers them, point out that if certain expression of intimacy are lacking, it often happens that faithfulness is endangered and the good of the children suffers. Nah, ini akan ada sedikit permasalahan ketika dikatakan bahwa ini berdasar dari Gaudium et Spes. Memang benar di Gaudium et Spes, tapi sedikit ditafsirkan berbeda. Tetapi yang lebih menjadi masalah adalah berarti kalau kita itu memberikan kemungkinan untuk second marriage,
without annulment, itu berarti akan kita menyalahi. Karena memang di dalam familiaris consortio, perkawinan kedua hanya boleh dilangsungkan jika suami istri akhirnya hanya menjadi adik kakak. Hanya boleh tidur bareng, yang tidak tidur nggak boleh gitu kan, kalau mau dibuat joking. Nah, apakah ini realistis? Itu yang jadi masalah. Nah, lalu kalau kemudian tidak realistis, lalu bagaimana? Disitulah nanti akan kita lihat bagaimana di dalam artikel terkait dengan pastoral ini dimungkinkan yang namanya penilaian pastoral supaya apakah memungkinkan jika mereka menerima komuni juga. Seperti yang dikatakan dalam catatan kaki 351. In certain cases, this can include the help of the sacraments. Hence, I want to remind priests that the conventional must not be a torture chamber, but rather an encounter with the Lord's mercy. I would also point out that the Eucharist is not a prize for the perfect, but a powerful medicine and nourishment for the weak. Kata-kata ini, sekali lagi, atau kalimat ini memberi kontroversi. Karena apa? Karena sepertinya seolah-olah memberikan restu secara tidak langsung pada perkawinan kedua yang dilakukan hanya sipil saja atau tanpa annulment. Ini menjadi masalah. Selain itu, nanti akan kita lihat soal homoseksuality. Tapi sebelumnya, mari kita lihat bagaimana ketika tadi dikatakan ada Lord's mercy, kita tahu bagaimana 5 tahun yang lalu, Bapak Paus juga membuat jubileum tentang merciful Father, bukan? Nah, kata mercy, God of mercy, atau kerahiman Tuhan, itu memang menjadi pengalaman yang sangat mendalam dari pengalaman rohani Bapak Paus. Beliau mengalami betapa Allah itu Maha Rahim, betapa Allah itu sungguh menjadi Bapa yang sangat baik. Disimbolkan dengan bagaimana Bapa itu menggendong anak yang hilang, gitu kan? Meskipun sakit, meskipun menderita, meskipun berdosa, meskipun sudah compang-camping, dia menerima apa adanya jika dia mau menjadi lebih baik. Itu inti dari apa yang beliau ajarkan kepada kita. Merciful Father, itu kata kunci yang selalu akan beliau ulang-ulang sehingga kita dalam arti tertentu menjadi gembira di dalam beriman. Dan apa yang dikatakan bahwa gereja adalah sebuah rumah sakit yang menjadi gambaran dari Paus, itu tentu saja juga bertolak dari dalam tradisi gereja dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomos ketika dikatakan the church is a hospital and not a courtroom for souls. She does not condemn on behalf of sins, but grants remission of sins. Dan memang apa yang digambarkan oleh Bapak Paus Fransiskus adalah bahwa gereja ini seperti rumah sakit. Gereja ini bukan sekumpulan atau klub orang-orang kudus. Sehingga komuni itu seolah-olah hanya menjadi reward dari suatu kekudusan. Ketika gereja digambarkan sebagai rumah sakit, maka justru yang namanya sakramen adalah penguat bagi mereka yang sakit. Dan kita tahu bagaimana kita semua manusia adalah pendosa, bukan? Kita adalah pendosa yang dipanggil untuk bertobat, dan pertobatan itulah yang nanti diharapkan sungguh-sungguh membuat kita bertumbuh. Bahwa pertobatannya berbeda-beda, ya memang situasi atau konteks lah yang akan membuat kita dalam arti tertentu tidak gampang mengadili seseorang. Dan apa yang beliau katakan sangat jelas lagi terkait seperti tadi saya katakan terkait dengan second marriage. Jadi apa yang dikatakan oleh Paus memang tidak sangat dalam arti tertentu eksplisit di dalam
tindakan mengizinkan orang yang menikah kedua kali untuk boleh menerima komuni secara umum, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa gradually dan juga case by case. Karena memang kita tahu bagaimana seseorang itu mempunyai sikap hati yang berbeda-beda, bukan? Perceraian yang terjadi belum tentu hanya sekedar karena nafsu. Belum tentu hanya karena sudah bosan sama suami atau istrinya. Belum tentu. Kesulitan-kesulitan di dalam keluarga itu begitu banyak. Dan kadang-kadang memang tidak bisa melalui proses annulment karena mungkin segala macam prosedur itu lambat atau terhambat karena memang keterbatasan tribunal sendiri atau juga karena memang saksi atau buktinya kurang. Nanti akan saya berikan contohnya. Second kontroversi dan yang baru adalah seperti tadi saya tanyakan terkait dengan homoseksual. Beliau menyinggung lagi perkara ini karena memang ada banyak fakta di dunia ini bagaimana homoseksuality itu di satu sisi oleh masyarakat makin diterima, tapi di sisi lain oleh gereja kadang-kadang ditolak. Termasuk kontroversi apakah gereja Katolik boleh menikahkan pasangan homoseksual. Tentu saja Bapak Paus tetap berprinsip bahwa perkawinan itu mempunyai dua tujuan, seperti yang saya presentasikan dalam sesi pertama dan kedua, bahwa tujuannya adalah untuk kesejahteraan pasangan dan kelahiran anak, bukan? Maka kalau homoseksual ya nggak bisa. Cuma bagaimana kenyataannya kalau ada orang homoseksual? Paus mengatakan bahwa yes, tidak bisa akan ada gereja Katolik meresmikan perkawinan itu. Tetapi kalau ternyata dalam arti tertentu misalnya mereka living together atau mengikat perkawinan secara sipil, bagaimana? Bapak Paus tidak mengatakan apa-apa, tapi kita tahu bagaimana beliau pernah mengatakan, if a person is gay and seeks the Lord and is a good will, who I am to judge? Nah, apa yang mau dikatakan adalah, mari kita tidak menghakimi mereka dan menolak mereka begitu saja. Setiap orang mempunyai proses pertumbuhan masing-masing. Setiap orang mempunyai tanda petik gradasi kesucian dalam arti tertentu atau tingkat kesucian yang berbeda-beda di dalam upaya kita bertumbuh di dalam kekudusan atau kesucian itu. Dan gereja adalah rumah sakit yang menolong supaya kita semakin hari semakin sembuh. Sakitnya pun macam-macam. Gradasi sakitnya pun juga macam-macam. Gereja harus bersikap belas asih, bersikap seperti Allah yang merciful, yang maha rahim. Dan kita tidak menghakimi, menjudge, dan menolak mereka begitu saja. Nah, disinilah dalam penilaian saya, Paus Fransiskus menerapkan sebuah prinsip moral yang bagi saya sangat mendasari dari pertimbangan Paus tadi. Salah satu prinsip moral Katolik mengatakan begini, impossibilium nola est obligatio. Obligatio itu bukan obligation. Artinya dalam bahasa Inggris adalah impossibility could not oblige. Ketidakmungkinan itu tidak bisa mewajibkan. Nah, kita tahu bagaimana hukum adalah standar umum. Aturan-aturan itu sering didasari pada standar umum, padahal standar umum itu dalam arti tertentu bisa mencekik, bukan? Karena situasinya berbeda-beda. Kalau seorang anak yang IQ-nya 100 tetapi diminta lulus di Harvard misalnya, ya nggak mungkin lah, gitu kan? Mereka membutuhkan kemampuan yang berbeda. Setiap anak, setiap orang punya kemampuan yang berbeda, maka juga sebenarnya tuntutan kesempurnaannya juga berbeda-beda. Dalam hal ini, salah satu lagi yang tadi saya ulangi adalah bagaimana Paus mau menafsirkan suatu kenyataan berdasarkan suatu konteks yang berubah.
ketika konteksnya berubah, tentunya kita juga harus tanda petik menyikapinya dengan perubahan. Karena kalau tidak, ya nanti hanya akan menjadi sebuah fosil yang ditinggalkan juga. Karena kita tidak bisa menjawab kebutuhan zaman. Tapi, nah, kontroversinya sekali lagi di mana? Ada pihak-pihak yang mempertahankan ajaran begitu murni sehingga tidak boleh tanda petik dicampur adukkan dengan konteks. Ada yang mengatakan bahwa konteks itu juga tetap berpengaruh di dalam menafsirkan suatu situasi. Nah, bagaimana ini? Nah, secara pastoral, saya sendiri tentu saja dari kacamata pertimbangan-pertimbangan pastoral dan keilmuan yang saya pegang, saya punyai, ya saya mendukung Bapak Paus yang dalam arti tertentu menyikapi perkara-perkara berdasarkan suatu konteks, dan konteks itu penting untuk menjadi pertimbangan. Bahwa ada pihak lain yang menentang, ya tadi, konteks itu dianggap tidak penting. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian kita saling berbicara. Tapi baik, itu kurang lebih apa yang kalau ditanyakan menurut topik hari ini, yang baru dari dan yang sekaligus yang menjadi kontroversi dari Amoris Laetitia itu apa? Itu tadi presentasi saya. Setengah jam, mari kita berbincang-bincang, mari kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Mayo. Oke, terima kasih Romo. Menarik sekali, tapi sebelum kita berdiskusi, sebelum kita bertanya jawab, ada beberapa pesan sponsor. Silakan Cien untuk menampilkan pengumuman. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk sumbangan kasih bagi yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini, bisa dilakukan mengirimkan melalui cek ke WKICU. Cek dikirimkan kepada Marcella Raharjo dengan alamat yang tertera, ataupun melalui elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com, diberi catatan IEB. Lalu yang berikutnya, ini latihan rohani kita memasuki sesi yang ketiga minggu depan. Latihan rohani akan diadakan hari Kamis pada pukul 8 malam waktu Amerika, ataupun hari Jumat jam 10 pagi di Indonesia, dengan topiknya penyesalan dan maaf. Ini kita akan dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo, SJ. Lalu yang berikutnya, minggu depan kita akan memasuki topik yang baru di Iman yang Berpikir. Kita akan dibimbing oleh Romo Thomas Hidya Cahya, SJ. Topik sesi minggu depan adalah hakikat beriman dan asumsi spiritual. Akan diadakan di hari Minggu jam 5 sore, bukan jam 5.30, tapi jam 5 sore, ya di Indonesia jam 7 pagi. Meeting code-nya sama, jadi nggak perlu pindah channel, nggak perlu pusing-pusing nyari meeting code, masih sama meeting code-nya. Lalu yang berikutnya ada lagi atau itu aja ya? Itu aja kayaknya. Oke. Ya, itu aja. Oke, thank you, Cian. Oke, baik nih, kita akan memasuki sesi tanya jawab nih ya Romo. Dan memang menarik sekali. Memang kalau saya lihat dari kata-kata yang tertulis di Apostolic Exhortation-nya, itu memang saya bisa membayangkan perbedaan itu dan perbedaan pendapat itu, ya saya bisa mengira-ngira, bisa menduga juga. Tapi gimana? Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Cian, silakan. Boleh nanya, ini kan Pope kita ya, Pope Francis. Kalau nanti, just if, Pope-nya ganti, apakah ada aturan baru, Bukan tidak mungkin, karena ini kan namanya Apostolic Exhortation. Jadi Apostolic Exhortation itu bukan aturan dalam arti tertentu, tapi suatu anjuran terkait dengan
ini. Bisa saja kan kita tahu bagaimana gereja itu berkembang. Tapi berkembang itu tidak berarti bahwa yang artinya berkembang itu terus-menerus mengikuti itu, tapi bisa saja sedikit berubah atau bukan tidak mungkin karena seperti tadi saya katakan, setiap paus tentu punya cara pandang tersendiri, punya pengalaman hidup dan penilaian iman tersendiri, bukan? Dan itu bisa sangat berpengaruh sebenarnya dalam arti tertentu di setiap organisasi, bahkan di dalam keluarga kan juga bisa berbeda-beda. Cara mendidik papa dengan cara mendidik mama bisa bisa berbeda. Apalagi dengan mertua yang mendidik lain lagi, gitu kan? Maksudnya oma-opanya yang mendidik anak-anak, kan beda lagi. Nah itu seperti tadi saya katakan, pastoral itu adalah anjuran supaya bagaimana gereja itu mendidik umatnya. Nah, mendidik umatnya terkait dengan orientasinya mau kemana. Lalu bisa berubah, bisa saja. Kalau mau dikatakan, apakah bisa? Bisa. Oke, thank you, Mo. Ya. Nah, yang tidak bisa berubah itu adalah yang tadi, yang pertama tadi, Apostolic Constitution. Ya. Oke. Bagaimana yang lain? Apakah jelas? Apakah menarik? Apakah ada pertanyaan yang saya masih menunggu? Gimana, Yanli? Ada pertanyaan? Romo, saya mau nanya Romo. Ya. Sejak Pope Francis mengeluarkan exorcism ini ya, dan juga yang lain-lainnya, sepertinya kan saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di Amerika ini banyak Katolik yang konservatif tambah konservatif, yang istilah ke kanan tambah ke kanan, yang ke kiri tambah ke kiri gitu. Sepertinya Pope kita, saya juga nggak jelas apa dia ke kiri apa ke kanan, saya juga nggak jelas, tambah juga Pope ya, dia kan mau ke kiri ke kanan urusan dia ya. Tapi maksudnya saya, kenapa, apakah di eksorsis itu Pope itu ngomong nggak, maksudnya kenapa dia ngambil decision ini gitu loh Romo, ngomong nggak Romo? Lah tadi kan sudah saya katakan bahwa latar belakangnya adalah God of Mercy. Tuhan itu sungguh Tuhan yang Maha Rahim, yang mau menerima manusia dalam arti tertentu, bahkan menerima apa adanya juga di dalam kedosaan kita, tetapi tetap meminta mari kita bertobat. Itu yang menjadi core ajarannya. Lalu diterapkan dalam konteks melihat permasalahan keluarga, melihat nah masalahnya adalah kalau ternyata kemudian ada yang tidak setuju, Allah itu adalah dipahami Allah seperti seorang hakim yang menghakimi. Ya kalau dia punya pandangan kayak gitu, ya dia akan tanda petik nggak bisa terima Allah yang Maha Rahim. Ya kan? Ya, betul. Gampangnya begini deh, contoh lain. Gampangnya, ada seorang anak yang papanya ingin mengharapkan dia lulus cum laude. Tetapi anaknya ternyata ya biasa-biasa saja. Papanya yang punya idealisme sangat tinggi menolak anak ini, menuntut tinggi sekali. Mamanya yang hatinya adalah seorang mama akan tetap memeluk, akan tetap menerima. Nah, perbedaan cara pandang juga kan? Nah, demikian juga Paus. Paus melihat yang mana ini? Paus menekankan ajarannya tidak peduli manusianya atau manusianya dalam konteks menjalankan ajarannya. Nah, dalam hal ini saya melihat Paus melihat manusianya. Tuhan yang berhubungan dengan manusia, ajaran adalah sarana agar manusia itu makin mendekat kepada Tuhan. Maka kalau ada yang tanda petik yang konservatif lari, itu konsekuensi dari suatu ajaran. Selalu akan ada konsekuensi. Atau contoh lain seperti tadi saya katakan, bagaimana konteks itu dianggap tidak penting. Misalnya contoh ini, tapi saya tidak perlu menyebut suatu aliran apa. Ada aliran, untung uskup-uskup di Indonesia sih sedikit berbeda. Uskup di Indonesia, kecuali satu, mengatakan bahwa inkulturasi itu penting. Jadi liturgi itu disesuaikan juga dengan budaya setempat. Jadi misalnya ada gamelan, ada musik angklung, dan segala macam yang dalam arti tertentu supaya menjadi iman itu menjadi makin hidup di dalam konteks budaya masyarakat. Band boleh masuk dan segala macam. Tapi kalau yang sangat liturgis, no, misa ya misa. Nggak ada namanya inkulturasi.
Nah, itu kan sekali lagi menekankan ajarannya tanpa melihat konteksnya. Sementara yang lain, konteks itu penting demi manusianya. Nah, ini di dalam gereja juga banyak. Itu contoh-contoh lain selain ajaran yang ini. Itu contoh-contoh yang seperti tadi saya katakan konservatif, lalu di tanda petik dipertentangkan secara diametral antara konservatif sama liberal. Padahal ya tidak sehitam putih itu, enggak sebenarnya. Romo, tadi kan Romo bilang kalau yang tadi kan Romo ngomong bahwa ada tiga level ya Romo ya. Satu kan yang paling tinggi kan dogma kan, yang nggak bisa dirubah itu kan. Terus kalau extortion kan ketiga kan, yang ketiga level ketiga. Kalau ensiklika level kedua ya. Kedua ya. Middle berarti ya. Ya. Jadi kalau ini bukan encyclical kan yang dia bukan, cuma anjuran kan, exhortation. Oke. Saya rasa umat perlu mengerti kali ya, karena orang udah dengar begitu langsung kecewa dulu gitu. Kok popku berubah ya, jadi liberal banget gitu. Ini digandeng, yang cerai digandeng, yang homo digandeng gitu. Kayaknya mau kemana nih kita dibawa gitu? Ya justru kemana, kalau ditanya kemana kita ke bawah, kita dijadikan satu keluarga. Harus saling menerima juga di dalam keunikannya, meskipun kita saling membantu supaya dalam arti tertentu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak untuk menolak. Yesus saja mengajarkan menerima yang, meskipun kata-katanya keras, tetapi dalam perbuatan, Yesus sangat, dalam arti tertentu sangat maharahim, bukan? Mengampuni perempuan yang berdosa, mengampuni penjahat yang bertobat, itu kan? Menerima anak yang hilang, perumpamaannya. Meskipun kata-katanya berdosa masuk ke laut sana, gitu kan. Tapi kan itu kan untuk mengatakan, ayo dong, kita menjadi lebih baik. Tapi bahwa ada yang gagal, ada yang jatuh, dia tetap akan menyapa dan memeliharanya. Oke, terima kasih Robo, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Onli. Sylvie, silahkan. Halo Romo, ini aku Edwin, lagi numpang. Ya. Ya, actually cuma mau kasih tanggapan aja kalau sharing yang kali ini Romo menurut aku bagus sih. Soalnya aku sering banget kalau di kegiatan kayak gini tuh adalah kadang-kadang ada pertentangan antara orang yang mungkin yang konservatif versus yang mungkin yang lebih yang lenient lah gitu ya. Misalnya contohnya salah satunya mungkin ya tata cara liturgi atau misalnya ya itu perkawinan gitu-gitu sih Romo. Nah kadang-kadang tuh ada halnya yang mungkin kita dari sisi yang lebih lenient gitu tuh kadang kita mungkin kalau argue kan kalah gitu Romo. Soalnya kita nggak ada dasarnya kan. Kita dasarnya lebih moral gitu. Ya itu it's okay lah Tuhan pengampun. Tapi secara aturan tuh nggak ada yang backing kita gitu. Akhirnya tuh nggak terjadi pembicaraan gitu, nggak terjadi pemahaman. Akhirnya kita harus ngalah sama orang yang mungkin lebih konservatif. Nah, kadang-kadang aku lihat ada beberapa teman yang akhirnya malah menjadi menjauh gitu Romo, instead of terjadi satu pemahaman. Nah, itu gimana Romo buat bikin nyatunya gitu loh Romo? Nah, forum-forum Katolik atau iman yang berpikir ini penting justru. Berpikir itu berarti memakai logika manusiawi, tapi sekaligus disertai ajaran-ajarannya kan. Kan dalam arti tertentu apa yang dikatakan Paus ini kan juga bukan sekedar hanya karena feeling saja, bukan hanya sekedar argumentasi, dia enggak, tetap berpijak pada suatu ajaran yang kokoh. Jadi contohnya gini deh. Gereja sebagai rumah sakit. Memang itu satu yang baru, tapi sangat biblical. Dasarnya jelas. Gereja itu didirikan untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci kan? Nyatanya manusia berdosa kok, gitu kan? Mengapa penting ada gereja? Karena manusia berdosa, maka kita berusaha dibantu oleh gereja itu untuk semakin dekat pada Tuhan. Tapi jangan dibalik, bahwa manusia itu untuk gereja. No. Sama saja dengan sekolah kan? Saya pernah memberikan perumpamaan manusia itu harus sekolah. Nah, mengapa perlu sekolah? Karena manusia tidak bisa belajar sendiri. Perlu ada supporting system dari luar. Nah, argumentasi kayak gini sebenarnya tidak terlalu sulit dipakai untuk mengcounter mereka yang terlalu berpegang pada aturan yang sekedar aturan. Aturan untuk manusia atau manusia untuk aturan.
Kan begitu. Bahwa ada yang tetap, seperti misalnya Ekaristi ya, susunannya begitu, yes, ayo kita ikuti. Tapi isinya dalam arti tertentu, misalnya gampangnya begini. Kalau misa harian, atau bahkan misa perkawinan pada hari Minggu, tidak memakai bacaan hari Minggu, boleh nggak? Wah, ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau tetap memakai bacaan perkawinan, nanti harus misa lagi pada hari untuk bacaan hari Minggu. Itu bagi saya malah merendahkan arti misa, bukan? Emang Seolah-olah boleh Romo? ya, Boleh Romo emangnya? loh, why not? Oh. Loh, sekali lagi, bacaan-bacaan yang ditetapkan pada hari Minggu, hari Senin itu siapa yang membuat? Kan gereja. Tapi dalam situasi spesifik, situasi sangat khusus, ya penyesuaiannya situasi khusus itu case by case, bukan tentu saja bukan aturan umum, gitu kan? Lah kalau misalnya ternyata misalnya gampangnya begini deh, ekstrimnya Bapak Kardinal sekarang ini juga sering memberikan contoh itu. Kalau misal perkawinan, ternyata bacaan hari Minggu itu tentang kematian, tentang neraka, apa enggak lucu, ya kan? Itu contohnya, mengapa bacaan-bacaan itu disiapkan oleh gereja, dijadwalkan, tentunya punya maksud. Tapi itu bukan harga mati, gitu kan? Ya, oke Romo. Ya, Itu ini aku bukan konsisten. Iya. Aku bukan mau memihak sisi satu A or B ya, cuma mau lebih nyari cara gimana sih cara membuka inilah pemahaman lah gitu. Kadang-kadang kan orang kan keras kan dua-duanya, jadi kadang susah buat menyampaikan. Maka tadi Dua sudah saya sisi katakan, itu. cara berpikirnya sederhana. Sederhana. Gereja dengan aturannya itu untuk manusia, atau sebaliknya manusia itu mengikuti aturan demi kejayaan gereja. Mana yang lebih? Kalau mau disederhanakan, argumentasinya itu. Ya kan? Gereja dibuat Tuhan untuk kejayaan gereja, kejayaan Tuhan, atau untuk melayani manusia. That's it. As simple as that. Menurut saya. Lalu itu diturunkan dalam dielaborasi dalam perkara-perkara yang khusus. Termasuk terkait dengan perkawinan, bukan? Mengapa gereja membuat aturan tentang perkawinan? Ya kalau enggak nanti asal-asalan orang menikah, kawin cerai aja begitu aja, tujuan dari perkawinan nggak akan dicapai, bukan? Sekali lagi, aturan gereja adalah supporting system atas kelemahan-kelemahan manusia. Oke, thank you Romo. Sama satu lagi Romo, tadi kita miss tentang ini Romo, yang tentang kalau pernikahan yang kedua kali, mungkin secara sipil itu sebetulnya cuma boleh sebagai kayak seperti adik kakak gitu ya Romo ya? Enggak, tadi itu ada di dalam Familiaris Consortio. Tapi dalam Amoris Laetitia justru sedikit diberi celah dalam situasi khusus, penilaian case by case, maka itu dimungkinkan untuk menerima komuni. Tapi sekali lagi case by case. Maka lagi pembicaraan dengan pembimbing rohani, pembicaraan dengan Bapak pengakuan itu penting. Saya berikan contoh. Untuk konteks Jakarta, mereka yang tidak bisa atau belum menerima annulment, tetapi sebenarnya menurut gereja, menurut penilaian para anggota tribunal itu bisa, tapi terkendala waktu, terkendala saksi, terkendala bukti. Jadi gampangnya begini contohnya, misalnya, saya itu dulu waktu mau menikah sebenarnya terpaksa sekali karena malu, karena undangan sudah tersebar dan resepsi sudah siap. Saya ngadu kepada mama. Tetapi mama mengatakan, jangan, nanti keluarga malu. Satu-satunya saksi hanya mama, tapi mama sudah meninggal. Gimana nih? Nah, kan nggak bisa dibatalkan, karena secara prosedural tidak. Tapi kalau saya misalnya, kita percaya cerita itu, dengan indikasi-indikasinya, sebenarnya
kan bisa batal. Tapi secara prosedural tidak bisa dong. Nah, mereka yang seperti ini dibantu oleh gereja untuk menikah sipil. Karena hukum di Indonesia kan berbeda dengan Amerika. Amerika bisa sipil aja tanpa hubungan dengan gereja. Tapi kalau di Indonesia kan ada gereja. Harus gereja dulu. Nah, gereja memberikan semacam surat supaya bisa menikah sipil. Nah, tapi dengan catatan tidak publik, ya kan? Dan juga untuk sementara waktu tidak menerima komuni. Kata untuk sementara waktu ini berarti nanti pada biasanya setahun 2 tahun, dia boleh mengajukan permohonan kepada uskup untuk boleh menerima komuni. Nah, inilah yang nanti dalam arti tertentu, seperti tadi saya katakan, situasinya case by case. Tidak bisa sekedar aturan begitu saja. Karena juga Tuhan dari kacamata kita tidak seperti itu, bukan? Apa yang dilakukan Yesus? Memang aturannya sangat keras. Kalau kamu melihat perempuan dan menginginkannya, cungkilah matamu. Tapi apakah itu hukum? Ya kan? Kalau untuk hukum, ya semua romo pendeta matanya cuma tinggal satu, gitu kan? Wah, berarti Romo pernah. Iya dong, saya manusia kok. Oh iya, betul-betul. Ya, jujur dong. Masa kalau saya nggak menginginkannya, berarti saya bukan manusia dong. Ya. Ya kan? Tapi sekali lagi, yang dikehendaki Yesus itu bukan itunya, tapi proses pertumbuhannya. Nah, oke. Kita bisa memberikan kesempatan yang lain untuk berbincang-bincang. Terima kasih, Adwin. Ya. Oke, thank you, Romo. Oke, terima kasih ya, Twin. Apakah ada yang lain? Masih menunggu Romo. nih sepertinya. Romo. Ya, Silakan. Pak. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya deh. Ya. Itu tadi perbincangan mengenai kanan, kiri, konservatif, liberal. Sebenarnya itu adalah udah kena hakikat manusia, ada yang disebut polaritas. Pikiran kita ini selalu udah diarahkan ke sana. Ya, baik, jelek, siang, malam, dan sebagainya. Jadi polaritas itu emang udah terpatri di dalam pikiran kita sebagai manusia yang berakal budi. Nah, sekarang kalau saya lihat tadi dari yang Romo bilang itu, kita jadi seolah-olah tuh harus mencari keseimbangan di antara kedua ekstrem itu. Jadi apakah ada kecondongan di dalam, misalnya paus-paus yang akan datang atau ajaran yang gereja datang, itu dia mencari keseimbangan antara bipolaritas itu. Karena justru di antara kedua ekstrem itu, spektrum itu sangat luas. Betul sekali, Pak. Sedikit ke Betul kanan, ke kiri. sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah nanti in the future, bipolaritas antara kiri dan kanan itu, secara pelan demi pelan dengan perkembangan zaman tuh orang harus mencari titik keseimbangan di tengah. Gitu, Romo. Nggak usah in the future, Pak. Sekarang ini pun kita mencoba mencari titik tengah. Tapi, apakah titik tengah itu bisa dipandang titik tengah oleh semua orang? Kan enggak. Iya, spektrumnya luas, Romo. Nah, iya, justru itu. Makanya, ya kita terus mencari. Dan memang yang namanya teologi adalah mencari. Dalam bahasa WKICU, berpikir. Gitu kan? Iya. That's right. As simple as that. Bisa nggak disebut sebagai middle way gitu? Kalau di Ya Buddha boleh, tapi yang namanya middle itu kan relatif juga kan? Iya benar. Susah Romo. Kalau begitu in the future dalam ajaran gereja tuh mungkin ya tantangannya semakin berat. Bisa nggak begitu? Bukan hanya in the future, sekarang pun berat. Berat ya? Berat. Iya. Ke depan akan lebih berat lagi. Iya. Tapi biarkan aja anak cucu kita yang berpikir kan. Masa kita harus memikirkan mereka? Biarin aja kan. Whatever will be gitu orang. Iya dong. Kalau kita memikirkan mereka ya kita hidupnya tambah malah pusing karena kita juga tidak tahu konteks ke depan bagaimana. Ke depan 10 tahun lagi aja kita nggak tahu loh sekarang dengan percepatan teknologi yang begitu luar biasa. Ya. Oke. Iya. Ya, yang lain silakan. Baik, silakan. Agam. Ya, Romo. Terima kasih tadi melihat itu. Bagaimana Romo dengan kedepannya kalau tadi kita melihat bahwa
yang dikeluarkan keputusan ataupun statement dari Pope itu, dari Paus itu, diterima oleh umat Katolik yang berbeda-beda itu. Bagaimana jika akibatnya akan menimbulkan perpecahan, Romo, di tubuh Katolik itu sendiri, di antara tadi itu, bahwa di tengah itu, di antara umat, tengah aja belum tentu tengah, yang pinggir begitu, Romo. Dan bagaimana, Romo, ya, mengenai itu? Terima kasih, Romo. Perpecahan itu kan tidak harus berarti skisma, ya kan? Perpecahan itu wajar di mana-mana. Seperti di dalam keluarga, hubungan suami istri, kadang-kadang diem-dieman, biasa toh. Kadang-kadang kalau tidur disekat guling, biasa toh. Ya kan? Tapi ya jangan lama-lama, gitu aja. Kita usahakan untuk berdialog. Karena gampangnya begini deh, untuk kubu liberal, Paus Benediktus itu termasuk yang konservatif. Sebaliknya, untuk kubu konservatif, Paus Fransiskus ini yang liberal. Tapi kita harapkan terus berdiskusi, terus berbicara, dan bahwa kemudian misalnya ada yang meninggalkan, itu bagian risiko dari suatu ajaran. Setiap keputusan itu mempunyai risiko. Bahwa risikonya diminimalkan, yes. Risikonya diminimalkan. Bapak Paus juga sangat hati-hati, bukan? Untuk tanda petik menerima homoseksual, misalnya, sangat hati-hati. Tapi tetap sikap hatinya menerima. Tapi tidak ditunjukkan langsung dengan hal-hal yang berbeda. Termasuk liturgi. Bagaimana misalnya Bapak Paus membuat misa Kamis Putih. Tradisinya adalah rasul-rasul itu yang dicuci itu ya laki-laki semua dan Katolik semua. Tapi apa yang beliau lakukan? Membuat liturgi Kamis Putih, dan rasul-rasul yang dicuci kakinya, ada yang muslim, ada yang perempuan, ya kan? Ada yang miskin, ada yang kaya. Itu bagian dari bagaimana beliau secara simbolik juga ingin kita itu makin memperluas cakrawala dan pertimbangan-pertimbangan kita. Itu yang beliau lakukan. Dan dalam hal ini saya ada di dalam posisi beliau. Bukan karena Yesuit, tetapi karena memang bagi saya itu lebih manusiawi dan sangat terkait dengan kerahiman Tuhan, yang juga menjadi bagian dari pengalaman hidup saya. Gitu. Baik, Romo. Terima kasih. Baik, thank you, Agam. Kita bisa next ke yang lain, kalau seandainya ada yang mau bertanya. Mungkin Bapak Adrian, mungkin ada pertanyaan? Oh, ada yang angkat tangan. Siapa? Nggak ada, belum ada. Pak Arsian tuh tadi mau nanya, boleh. Oh, Pak Arsian. Saya mau tanya, dapatkah dikatakan bahwa dengan bertambah tingginya ilmu kita, maka akan berkurangnya cara kita berpikir secara konservatif maupun fanatik? Iya dong. Fanatik itu artinya apa? Fanatik itu kan berarti kita tidak memperhatikan konteks. Iya kan? Ya. Ya udah. Jadi tugas Romo-Romo ini berat sekali ya untuk menjadikan mindset kita lebih tinggi gitu ya. Bukan hanya tugas Romo, tugas Anda semua juga membuat mindsetnya lebih tinggi dong. Romo-Romo ikut membimbing, gitu aja. Membimbing itu tidak harus memimpin. Membimbing itu bisa aja menemenin. Bahkan dari belakang, ayo, gitu kan. Ya. Oke, Mo. Thank you, Mo. Ya. Jadi memang kita diajarkan untuk lebih mengenal ya, apa maunya Tuhan sih, sambil kita harus menaikkan standar kita masing-masing. Begitu ya, Romo? Kurang lebih. Ya, jadi kita nggak bisa begini-begini aja nih sambil menunggu nih, karena belum ada yang bertanya lagi. Oh, Cian mau nanya lagi, silahkan. Nah, enggak, cuma mau nambahin aja, Mo. Ini bakalan lebih susah lagi. Tadi kan lagi ngomongin tentang susahnya tantangan. Nanti kan ada sinode nih, Po, dari yang dari masing-masing paroki.
Ini bakal susah lagi karena di paroki saya aja sekarang udah mulai ada bikin survei. What do you want to tell, the bishop? Yes. Jadi ntar kalau dari semua warga atau member kita, congregation kita mau yang ini, maksudnya digolin, misalnya kayak yang homoseksual pernikahan minta gitu, mungkin ada yang begitu dan akhirnya itu tantangan gereja akan lebih susah ya Mo ya. Ya. Terus satu lagi, waktu lagi tentang gereja itu hospital, saya kok kayaknya kehilangan ya Mo, kalau nggak salah dulu tuh liturgi kita selalu ada pengakuan, jadi kayak aku mengaku, Oh ya. sekarang kok kayaknya nggak ada ya Mo, memang Ada dong. masih Ada. ada? Oh ya? Ada. Tapi nggak Mungkin ada mungkin kata-kata kamu itu. telat. Waktu itu kamu telat masuk kali, jadi udah Kenapa? kelewatan. No. Oke, Mo, itu aja. Ada. Iya, masih ada. Satu kan? Ada, Romo. Masih Aduh, ada. diserang saya. Masih ada. Sampai bergema itu suara Iya, Tuhan. aduh. Masih ada dong. Oke, Cien. Yanli, silakan. Mungkin yang lain juga Romo. nanti. Go ahead, Yanli. Iya, tadi Romo ngomong soal liturgi, terus saya keinget ada nggak topiknya nggak mirip dengan yang ini, nggak yang sama. Tapi saya mau tanya, mau konfirmasi dari Romo, apa betul saya dapat berita baca di mana? Saya lupa bahwa kemarin Juli 16 Pope Francis, saya nggak tahu itu dalam bentuk apa, katanya nggak boleh lagi, apa nggak dia tidak menyetujui itu loh tradisional itu loh yang pakai Latin gitu Romo ya, betul? Ya. Betul. Ya. Jadi dulu, seperti tadi saya katakan, Paus Benedictus ini mau merangkul yang konservatif, sehingga dalam arti tertentu misa tridentin diizinkan. Tapi Paus ini mengatakan, ya liturgi itu dalam arti tertentu yang sudah obsolete sebenarnya. Jadi Paus mengatakan, jangan. Gitu. Tapi bukan dalam bentuk, itu dalam bentuk apa tuh? Saya lupa deh, saya harus cari lagi. Googling aja, Tridentin, iya. Pope Francis, gitu kan. Saya mau nanya, kalau yang tadi Romo kasih lihat tuh yang exhortation yang tentang apa namanya judulnya? Joy of apa? Joy of Love. Joy of Family. Ya. Joy of Family ya. Itu bisa kita ngambil gimana? Bisa ke itu ya, websitenya Vatikan ya? Vatikan, iya dong. Di Google aja, Yanli. Amoris Laetitia, googling, akan keluar. Iya. Oke. Ribuan. Mau yang bahasa apa ada. Oke. Thank you, bahasa Romo. cinta juga ada. Thank you. Oke, thank you Yanli. Iya. Bagaimana yang lain? Pak Joanna, Ruti, silakan. Cuma mau kasih komen soal yang tadi si Edwin bilang nanya merit hari Minggu boleh atau enggak? Boleh. Soalnya saya juga meritnya hari Minggu dan Ika sama si Father Vito cuma bacaannya tapi disetujui sama Father Vito sih. Dan cuma satu bacaan pas hari itu aja. Dan yang buat yang single kalau merit hari Minggu biaya semuanya lebih murah daripada hari Sabtu. Makanya saya pilih hari Minggu. Thank you, Robi. Jadi kenapa Minggu lebih murah? Soalnya Sabtu kan banyak sekali, semua tuh kalau Sabtu udah di-book semua, 2 tahun itu udah di-book. Kenapa Sabtu rame, Ciruti? Ya iyalah, semua orang kan mau meritnya Sabtu. Siapa yang mau pesta hari Minggu? Ya kan, besoknya kan masih kerja. Sabtu itu kalau resepsinya malam Minggu kan, malam Minggu nanti after party-nya kan sampai jam 3, jam 4 pagi. Nah, tidur hari Minggu, kalau hari Senin nanti kerja. Nah, hari Minggu, Win, pilihnya. Saya yang nggak pernah menikah aja tahu. Lebih murah, Win. Kamu sering nikahin orang tapi. One of the consideration gitu, dan mungkin gasnya jadi lebih sedikit, Win. Justru kalau gasnya sedikit, biayanya sedikit juga. Nah, tapi angpaunya sedikit angpaunya juga. Dikit. Loh, sekarang angpaunya bisa pakai QR code kan? Iya, Venmo-nya tetap datang, suruh Venmo-in aja. Makasih. Oke, thank you semuanya, Sylvie. Edwin dan Ruti. Masih menunggu yang lain. Joanna, mungkin ada pertanyaan. Elisa, Jenny, Marta, Conway, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, boleh saya tanya ya? Boleh dong. Ya, kembali tentang G ya. Saya pribadi selama ini
pikir bahwa orang yang gay itu ada dua, saya kelompokkan jadi dua. Memang satu itu sudah dari sononya ada dasar itu gay, tapi juga di yang kelompok lain itu sebenarnya nggak gay, tapi karena latar belakang tertentu itu menjadi gay gitu kan. Dan saya percaya kalau orang-orang seperti ini bisa disembuhkan dengan sesuatu hal lah, saya nggak tahu, karena juga mungkin teman-teman juga tahu bahwa akhir-akhir ini kadang orang sudah operasi aja kepingin balik lagi ke semula seperti itu ya. Jujur ada suatu kekhawatiran dalam diri saya yang masih punya anak remaja untuk hal-hal seperti ini. Apalagi kadang-kadang dalam film, dalam apa itu juga seperti dibuat normal aja seperti itu. Tapi ya itu pendapat saya. Lalu pertanyaan saya ke Romo, kalau mereka gay atau lesbian ya, apalagi di Singapura ini kadang-kadang mereka sudah gandengan bareng lah itu namanya, apakah mereka bisa terima komuni seperti seperti kita ya, seperti manusia biasa? Karena pernah saya di gereja itu di depan saya agak curiga ini cowok, ya itu kadang-kadang kita juga sebagai manusia itu di dalam gereja aja masih bisa menghakimin orang gitu ya. Di depan saya persis, ini cowok atau cewek ya. Terus mereka caranya itu agak mengganggu saya sebenarnya. Lalu ketika pulang, saya mau ke mana ya? Mau makan di di department store, ada mall di sana. Mungkin kalau Romo ingat Gereja Saint Bernadette itu ada Great World City lah. Di depan saya mereka gandengan atau apa. Lalu saya pikir, oh berarti mereka lesbian. Itu sudah mungkin bukan, saya nggak tahu, tapi itu seperti judge saya. Tapi tadi mereka terima komuni dan apa itu bagaimana? Terima kasih. Oke, yang pertama adalah terkait dengan homosexuality itu ada tanda petik bisa dibedakan 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa semuanya itu genetik dari sononya. Pandangan ekstrim yang lain adalah yang mengatakan semua itu hanya karena lingkungan, karena lifestyle, karena tren aja. Pandangan yang ketiga, dan saya ada di dalamnya, dalam konteks tertentu, ya gabungan antara yang namanya nature and nurture. Gampangnya begini, kalau saya itu nggak punya bakat musik, mau dicemplungkan bersama musikus-musikus, ya saya nggak akan jadi dong, ya kan? Karena saya nggak punya bakat kok. Demikian juga sebenarnya kalau orang itu karena lingkungan lalu menjadi gay, tetapi dia tidak punya, ya biasanya risih juga toh, kan? Gitu kan? Tapi kalau dia sudah punya kecenderungan, ya dia akan berkembang. Jadi dengan kata lain, kata disembuhkan itu kita juga harus tanda petik hati-hati, karena belum tentu juga. Tapi yang di lain pihak, diterima apa adanya, ya nanti dulu juga, gitu kan. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh bisa memilah-milah. Dan dalam hal ini saya kira Paus sangat arif ketika mengatakan bahwa kita tidak bisa judging, apalagi ketika terkait dengan komuni. Komuni itu ada dua ranah, dua dimensi yang perlu diperhatikan. Dimensi pertama tentunya adalah relasi dengan Tuhan. Maka disinilah terkait dengan hati nurani itu lebih menentukan. Ranah kedua adalah ranah komunal, di mana itu menjadi simbol kesatuan kita bersama. Kalau dia dalam arti tertentu, secara tanda petik eksplisit dan publik melanggar ketentuan, ya nanti dulu kita harus hati-hati untuk tanda petik nekat menerima komuni. Nah, dalam hal ini, pertimbangan pribadi lebih ditekankan. Bukankah kita diajarkan di dalam gereja Katolik, kita harus bersikap dewasa di dalam hidup beriman. Tidak hanya sekedar menjadi orang beriman yang hanya sekedar menjalankan aturan atau ritual gereja begitu saja. Maka saya sekali lagi mengapresiasi dan senang ketika diundang dalam forum ini, karena judulnya adalah iman yang berpikir. Hanya orang dewasa yang bisa berpikir, maka mari kita terus berpikir. Jadi jangan hanya menerima tanda petik aturan, ritual, ajaran gereja begitu saja. Itu penting, tapi jangan dipegang dalam arti tertentu secara buta. Kita harus melihatnya dengan
hati nurani dan juga dengan rasio akal budi kita. Ya. Silakan, Oke. Mas. Makasih Romo, Terima kasih, Joanna. makasih Hans. Masih menunggu yang lain. Em, Elisa. Romo, ini Elisa. Saya masih bingung nih Mo yang soal gay ya. Sorry Katul nih. Of course saya mau try to be dewasa gitu. Kalau untuk menghadapi mereka. Cuman kalau misalnya sampai batasnya tuh di mana? Of course some point tuh kita ada judgement-nya Mo. Ada apa sih? Ada garisnya gitu ya. Kayak misalnya wedding. Kalau kita datang itu apakah kita jadi ikut memberkati mereka menyetujui apa gimana tuh Mo? Jadi pertanyaan saya tuh batasnya di mana? Saya juga nggak mau jadi ekstrem Katolik yang belah kiri apa kanan. Tapinya saya melihat myself at some point I have to draw the line gitu Mo. Tolong bantuin ya. Draw the line. Nah, ini kata yang saya kira memang baik kita pertimbangkan. Dari kacamata saya, gereja hanya satu draw the line-nya. Tidak akan memberkati perkawinan homoseksual secara Katolik. Look at it, secara Katolik. Jadi kalau ternyata mereka mau di luar atau tidak dengan tata cara Katolik, dalam arti tertentu, itu hati nurani mereka. Ya kan? Apa yang pernah menjadi kontroversi terkait dengan pernyataan Paus di dalam filmnya Francesco, ketika dia pernah dituduh membela atau ikut mendukung perkawinan sejenis, maka itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan di mana di satu sisi dia dicurigai, tetapi di sisi lain dia dihargai juga dalam arti tertentu, tapi sebenarnya maksudnya sedikit lebih lunak daripada menolak begitu saja. Karena seperti tadi saya katakan, kita harus membedakan antara orientasinya, manusianya, dan tindakannya. Nah, kalau tadi saya katakan gereja Katolik itu hanya mengambil posisi no pada perkawinan homoseksual secara Katolik. Manusianya diterima 100%. Tindakannya, nah inilah yang harus kita tanda petik sesuaikan dalam konteks tertentu. Maka kalau kemudian tadi menghadiri perkawinan teman yang homoseksual menghadiri, bagi saya dia teman dan manusia. Kalau Anda merasa nyaman menghadiri, hadiri juga nggak apa-apa kok, gitu kan? Menurut saya loh ya. Tapi kalau Anda mengatakan, nanti dia dalam arti tertentu merasa didukung, ya wong namanya juga menghadiri itu kan dalam arti tertentu mendukung kok, gitu kan? Bagi saya itu hati nurani Anda sendiri yang mengatakan. Tapi sekali lagi, bahwa gereja Katolik pun dalam arti apa yang dikatakan Paus tadi, bahwa kita harus melihat case by case, konteks by konteks, itu penting untuk diperhatikan. Karena seperti kita ketahui juga, yang namanya grade homoseksuality itu juga berbeda-beda. Seperti bakat kan, bakat musik itu ada yang, atau seperti IQ deh, ada yang IQ-nya rendah, ada yang menengah, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang tinggi sekali. Demikian juga homoseksuality. Orientasi seksual itu tidak hitam putih. Laki-laki dan perempuan juga tidak hitam putih. Tidak ada, dan menurut penelitian psikologi dan biologi, yang 100% laki-laki dan 100% perempuan itu nggak ada. Akan selalu ada, tanda petik, seperti yin and yang, itulah dalam bahasa Confucianism, ya kan? Akan ada sedikit percampuran ke sana ke sini dengan grade-nya masing-masing. Ya. Makasih, Mo. Bali. Oke, terima kasih. Yoshiko, silakan. Hai Romo. Halo, ya. Mau nanya tadi mengenai Tante Elisa. Kalau misalnya ya Romo, fotografer itu kan pekerjaan aku kan fotografer. Nah, iya.
Itu aku banyak clients gay gitu mau, gay sama lesbian. Tapi dulu waktu sebelum Pope Francis, aku kayak wah gimana nih, terima atau enggak gitu loh. Tapi semenjak ya malah aku berdoain gini, aduh Tuhan kalau emangnya nggak diizinkan ya udah nggak usah dapat kliennya juga nggak apa-apa gitu. Tapi semenjak Pope Francis itu aja bilang who am I to judge kan Romo. Jadi karena Pope Francisnya itu lebih terbuka, jadinya aku terima gitu. Gay pernah, lesbian juga pernah gitu. Nah tapi aku juga kayak tanya Romo-Romo gitu katanya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang kayak temen bilang katanya nggak boleh. Jadi gimana itu Romo? Nah, Aku bingung saya kan itu kan sebenarnya pekerjaan kan, itu kan pekerjaan. sekali lagi Maksudnya aku, saya sebenarnya tidak akan pernah menggiring orang untuk sekedar mengatakan boleh dan tidak boleh. Use your own brain and mind and heart. Itu yang lebih penting. Nah, contoh, saya mengambil contoh begini. Andai kata Anda seorang penari, diundang kepada dalam suatu acara wedding seorang koruptor. Ya kan? Anda nari di situ. Duitnya dari hasil korupsi. Boleh nggak? ya kalau tahu ya nggak boleh mau, tapi kalau nggak tahu kan kadang Loh, kita di hire orang. Nanti dulu, kenapa nggak boleh misalnya? Well, karena uangnya nggak halal. Kan, tapi kan terkait dengan profesi, iya kan? Well, ya. Dalam konteks profesi kita netral. Kecuali gitu. kalau Gotcha. profesi itu langsung mendukung. Seperti misalnya, saya Oke, memberkati ngerti. perkawinan. Mereka, ya nggak boleh. Oke. Batasnya sangat jelas. Tapi kan kalau ini profesi terkait dengan bukan esensi perkawinannya itu sendiri, menurut Betul. saya nggak masalah. Oke. Ya kan? Oke. Kan Oke, fotografer kan tidak terkait dengan esensi perkawinannya, hanya sekedar Betul. di luarnya kan. Iya. Ah, Nah, use makanya itu. your own mind and heart. Oke, Mo. Thank you atas klarifikasinya, Mo. Ya. Thank you so much. Oke, Yohana. Makin mau nanya banyak lagi? nih yang tanya. Oke, saya mau tanya ke Romo. Seandainya atau kalau Romo diundang untuk datang ke pesta perkawinan gay, Romo akan datang? Karena saya pribadi di Singapura pernah dan ini karyawan suami saya. Ya. Tapi puji Tuhan kami lagi di luar negeri jadi bisa menolak ya. Kalau Anda sebagai teman, saya teman dan saya bukan Romo, saya akan datang. Tapi karena orang akan melihat saya Romo, hati-hati. Ya dong, ya kan? Kita harus memilah antara hadir sebagai teman dan hadir sebagai Romo. Tapi karena dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan, nanti sulit. Untuk perkawinan-perkawinan kedua, yang teman saya datang, saya bilang, saya akan datang, tetapi tolong fotonya tidak boleh beredar, misalnya. Saya karena datang sebagai teman, bukan datang sebagai Romo. Tapi orang kan tidak bisa membedakan itu. Nah, untuk perkawinan gay atau lesbian, untuk belum pernah sih, karena mereka tahu pasti saya nggak datang. Tapi kita harus memilah-milah itu, memilah-milah, dan sejauh mana itu bisa di tanda petik dipisah apa enggak. Kalau ternyata nggak bisa, namanya Romo Andang ya Romo, ya harus hati-hati sekali. Gitu kan? Tapi kalau datang kan berarti merestui dong, Mo ya. Seandainya kita bukan Romo ya, seperti seandainya saya gitu loh. Kalau Anda ada yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tanda petik haram karena itu berarti kita mengakui, Anda setuju apa enggak? Enggak. Nah, ya sudah sama melawan. Oke. Pakailah logika itu. Oke. Ya kan? Ya. Makasih. Ya. Makasih. Siapa lain? Oke, Sorry, Mo. siapa lagi? Sekali lagi, Mo. Boleh nggak? Jadi soalnya kan Romo membawa kata korupsi ya, Mo. Ini sih di luar dari ini. Kalau seandainya gereja menerima donation dari hasil korupsi, gimana, Mo? Nanti dulu tergantung dia tahu apa enggak. Kalau tahu bahwa itu benar-benar hasil korupsi, biasanya gereja bilang no.
Tapi kalau ternyata ada duit $10.000 di kotak dan kita tidak tahu dari mana, dan orang juga tidak tahu dari mana, ya diterima saja lah. Tapi kalau misalnya seorang jelas-jelas seorang koruptor menyumbangkan uangnya lalu dipublikasi, ya pasti enggak lah, ya kan? Oke, thanks. Ya kan? Oke. Tapi tahu dari mana itu duit hasil kerja kerasnya atau hasil korupsi, Mo? Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan kan. Kalau jelas-jelas dia seperti tadi publicly dikatakan dia sebagai seorang koruptor, ya gereja harus hati-hati. Tapi kalau ternyata nggak jelas, ya in between ini, ya kita juga dalam arti tertentu harus arif juga kan. Oke. Baik, thank you Romo. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa selingi sebentar tadi mengenai penjelasan Romo, dikembalikan ke hati nurani dan segala macam. Pertanyaan saya begini, bukankah Saint John Paul II juga di dalam katekismusnya mengatakan, menjelaskan tentang hati nurani, bahwa hati nurani itu harus diasah dan bisa salah, dan tergantung juga environment kita. Jadi kalau seandainya diserahkan ke hati nurani, bukankah itu berbahaya juga? Dalam artian, kalau memang pergaulan kita yang sembarangan, ya hati nuraninya mungkin belum ada sampai di sana. Gimana, Romo? Kan tadi kamu mengatakan kata diasah. Betul, Ya kan? iya Nah, betul. Tapi diasah itu diasah benar enggak? Kalau ternyata hanya dia mengikuti pergaulan begitu saja, kan berarti belum diasah. iya betul. Betul, tapi kan salah satu caranya mengasah adalah ya memperbaiki cara pergaulan dia, memperbaiki lingkungannya dia dan segala Oh iya, macamnya. memang. Betul, betul. Ikut iman yang berpikir. Seperti tadi, gereja itu hadir dengan ajarannya, dengan panduannya juga untuk mengasah hati nurani kita. Kalau ternyata kita nggak pernah mengasah, ya jadi tumpul dong. Ya kan? Iya, betul, Romo. Tapi seperti tadi, akhirnya tetap gereja lebih dalam arti tertentu dalam konteks ini, silahkan hati nuranimu lah yang dalam arti tertentu akan menentukan. Tetapi gereja mengatakan, asahlah hati nurani, termasuk berbicara dengan pembimbing rohani, termasuk dengan bapak pengakuan, itu bagian dari mengasah. Gitu. Jadi tidak salah-salah tentunya, tidak hanya karena senang dan tidak senang aja. Gitu. Kembali lagi, apakah itu preference atau ajaran maunya Tuhan, begitu ya, Romo? Iya. Oke. Terima kasih. Ini kita masih ada 5 menit terakhir. Atau 6 menit terakhir. Ruti, silakan. Mau komen aja yang tadi si Mayo bilang, bahwa hati nurani dan pergaulan tuh benar banget sih. Saya pernah kerja terus ada teman, waktu saya masih single, dan terus ada teman, Ruth, punya pacar belum? Belum. Oh, mau jadi lesbian nggak? Teman gue ini nih lagi cari pacar. Jadi mereka recruiting loh, Mo. Dengan santainya kayak conversation, mau nggak gue jodohin? Like, okay, thank you, no. Thank you, but no thanks. Kalau mungkin sayanya agak-agak error dikit, ya I don't know. Lain cerita kali, Mo. Iya, Gitu iya, aja. itu betul sekali, betul. Peer group, pergaulan itu tentu saja juga membentuk nurani yang bisa dalam arti tertentu berbeda. Iya, kalau kita hangout sama teman-teman yang suka ngerokok, mereka jadi pada ngerokok, gitu juga kan, sama juga lah. Kalau yang teman-teman banyak yang gay, saya banyak sekali teman saya gay, bos saya gay, yang udah dari married, udah gitu cerai, punya anak, dan tiba-tiba jadi gay, banyak sekali itu di ASEPMO. Sampai saya juga kalau sama si Didi juga, aduh saya kalau ntar tiba-tiba knock on wood cerai, mendingan dia jadi gay atau mendingan gimana ya? Kalau dia tiba-tiba jadi gay, malu juga saya. Lu kenapa harus malu? Sekali lagi terkait dengan anak, saya yang mengatakan, yes, kita mempunyai preferensi, kita mempunyai hak untuk memberikan nasihat, yes, itu betul sekali, tetap orang tua, tetapi akhirnya juga keputusan pada anak. Jangan lupa itu. Oke. Baik, mungkin ini yang terakhir kali. Martha Conway, silakan. Terima kasih. Mau ada pertanyaan.
tadi kalau nggak salah pernah ada yang nanya mengenai komuni. Terus kalau misalnya perkawinan itu antar gay or lesbian, terus kan saya mengerti kalau secara manusiawi kita harus menerima. Dan saya juga banyak teman-teman yang dulu kan tinggal di San Francisco, teman-teman yang gay and lesbian, dan itu ya biasa gitu kita terima sebagai teman, sebagai manusia, sebagai apa adanya. Tapi secara Katolik kan kita juga tahu seperti Romo bilang juga there's a fine line kalau perkawinan itu tidak diakui secara Katolik. Cuma kalau nggak salah tadi disebutkan Romo bilang mereka boleh menerima komuni. Benar nggak, Mo? Saya tidak mengatakan boleh dan tidak boleh, bukan? Case by case. Oke. Oke, Ded? Berbeda, bukan? Oke, jadi dalam arti kata kalau case by case maksudnya kalau orangnya mau terima ya oke, nggak ada yang larang gitu kan? Case by case itu bukan Atau seperti tadi. Satu, terkait dengan hati nurani, tapi yang kedua adalah kita benar-benar menganjurkan pembicaraan dengan pembimbing rohani. Jadi bukan hanya sekedar asal-asalan begitu saja. Itu maksudnya. Oke. Ya. Karena begini, ada satu hal yang tadi belum saya singgung tetapi terkait dengan yang namanya moral seksual. Jadi mengapa dalam arti tertentu perkawinan kedua atau juga homoseksual itu karena terkait dengan moral seksual. Bahwa hubungan seksual hanya ada di dalam perkawinan, bukan? Perkawinan yang sah. Tetapi sekali lagi, terkait dengan moral seksual ini pun tetap akan ada perkembangan-perkembangan yang dalam arti tertentu mengikuti perkembangan baik pemahaman biologi, psikologi, dan segala macam yang nanti juga akan menjadi pertimbangan dari gereja di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan moral. Nah, demikian juga terkait dengan homoseksualiti ini tadi. Sejauh mana dalam arti tertentu dia tidak bisa benar-benar menahan untuk tidak, tanda petik, berhubungan seksual dengan sesama homoseksual. Nah, karena begini, homoseksual itu kan juga dalam arti tertentu seperti tadi saya katakan, gradasinya beda-beda, tapi juga ada yang punya pasangan tetap, tapi juga ada jenis lain yang dalam arti tertentu yang dengan siapapun yang dia lagi suka. Kan beda-beda. Itu grade-nya juga lalu beda-beda dong, ya kan? Betul. Tapi seperti yang kayak Ruti bilang juga memang benar kan, banyak orang tuh yang ya sebelumnya married biasa gitu, tapi tahu-tahu mendadak ada berubah haluan gitu. Apakah itu juga sebenarnya kan seperti Romo bilang kan, kadang-kadang memang ada dasarnya dari sebelumnya. Terus tapi yang saya khawatirkan itu semua dijadikan excuse gitu loh, sebagai alasan saja gitu. Karena kemungkinan lingkungan. Saya potong, ini kita tinggal 1 menit lagi. Kayaknya Romo juga sudah menangkap nih pertanyaan Marta. Silakan Romo. Jadi seperti tadi, saya kembali katakan bahwa kalau hanya excuse pribadi, tentunya menjadi subjektif. Maka seperti tadi saya anjurkan bahwa itu pertimbangan dan kemudian keputusan itu setelah juga melakukan pertimbangan moral bersama pembimbing rohani. Yang saya kira perlu supaya kita tidak hanya sekedar asal-asalan membenarkan perilaku kita dengan cara pandang kita sendiri. Itu yang saya maksud. Ya. Oke, thank you Marta Conway, thank you. Romo Andang, sepertinya kita ini udah jam 7, udah jam berapa di sana? Jam 9? 9, ya. Saatnya kita mengakhiri acara Iman yang Berpikir ini. Saatnya kita berpisah untuk sementara waktu. Mudah-mudahan nanti Romo Andang bisa mengisi acara Iman yang Berpikir di topik-topik yang lain. Kembali bersama kami di Iman yang Berpikir WKICO ini. Terima kasih yang sudah hadir selama mengikuti selama 8 sesi terakhir. Minggu depan kita akan memulai topik baru. Kami sangat menantikan kehadiran Bapak Ibu saudari sekalian. Untuk mengakhiri, saya ingin sekali lagi memohon bantuan Romo untuk doa penutup dan berkat bagi kami semua. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas segala macam partisipasinya. Kita sudah berbincang-bincang 8 sesi. Suatu yang menantang buat saya, tapi juga sekaligus memberikan banyak masukan dari teman-teman yang sharing-sharingnya, pertanyaan-pertanyaannya juga mempertajam dan membuat saya
juga berpikir. Nah, supaya kita bisa bersyukur dengan akal budi yang dianugerahkan Tuhan pada kita mohon terang supaya hati nurani kita juga dapat memberikan imbangan atas olah akal budi itu supaya kita makin bijak. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih sekali lagi, bersyukur atas kasih-Mu yang berlimpah juga dengan segala macam anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami dan di dalam diri kami. Engkau memberikan akal budi, Engkau memberikan hati nurani yang membuat hidup kami semakin terarah kepadamu dan mengikuti kehendak-Mu. Maka bimbinglah kami senantiasa supaya tidak takut untuk berpikir, tetapi juga tetap mengasah hati nurani kami, supaya makin mendengarkan kehendak-Mu dan memahaminya. Supaya dengan demikian, tangan dan kaki kami pun melaksanakannya, mulut kami mengatakannya, demi kebaikan bersama dan juga demi kemuliaan-Mu. Berkatilah usaha kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan juga berkatilah keluarga kami, supaya kami tetap saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga kami bertumbuh bersama-sama, juga di dalam persahabatan, di dalam komunitas kami masing-masing. Kami berharap dengan itu, kami bertumbuh untuk menjadi berkah bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Maka ya Tuhan, kuatkanlah kami, lindungilah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat Thank you, Romo. pagi, Romo. Selamat Selamat malam. beraktivitas. Terima Terima kasih kasih. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih panitia. Terima kasih Thank panitia you, semua, Joanna, dan yang Yeyen. lain-lain yang dari Indonesia. semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih Romo. Mari. Undang. Terima kasih. Bye. Makasih Romo. Oh, no. All right. Good night.